Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang teori asam basa. Nah, itu adalah teori asam basa yang Arrhenius ya, teman-teman. Jadi kita disuruh menentukan senyawa berikut ini yang sifatnya asam atau basa itu yang mana aja. Nah, perlu kita ketahui kalau asam ketika kita uraikan itu ada H+, sedangkan kalau basa itu ada OH-. Kita mulai dari opsi yang A. Untuk yang A, ketika kita uraikan atau kita ionkan, maka menjadi 3H plus PO4 3-. Di sini perlu kalian tahu, Kak, kok itu PO4-nya bisa tahu 3- atau gimana-gimana? Kok tiganya bisa ada di H+? Jadi caranya adalah indeks di depan ini itu diubah menjadi koefisien di depan unsurnya. Lalu indeks itu dijadikan muatan di unsur setelahnya, yaitu di sini. Ya, jadi dijadikan koefisien dan juga dijadikan ion. Tapi kalau kalian sudah tahu tentang kation anion, lebih cepat pengerjaannya karena kalian tahu kalau PO4 itu muatannya adalah 3- dan H itu selalu muatannya 1+. Gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada H2SO4, berarti 2H+, 2-nya dijadikan koefisien, ditambah SO4 2-. 2-nya dijadikan ion. Kalau LiOH, berarti Li, kita tahu Li itu adalah golongan pertama, jadi dia punya muatan 1+, ditambah dengan tentunya OH. OH itu 1-. Kemudian yang dadu, berarti Ba 2+, ditambah 2 OH-. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan ini adalah asam, yang ini juga asam, yang ini basa, yang ini basa. Untuk yang E, itu kalau kalian belum tahu, jadi ini itu namanya adalah hidrazin, di mana kalau dia dicampur dengan air atau dilarutkan dalam air, kita tulis dulu H2O, maka dia akan berubah menjadi N2H5+ ditambah sisanya OH-. Karena ada OH- artinya apa? Dia ini adalah basa. Kemudian untuk yang terakhir ada HCOOH. HCOOH ini disebut sebagai asam formiat. Nantinya ketika diuraikan menjadi HCOO- plus H+. Jadi merupakan asam. Lanjut lagi. Jadi masih kita disuruh menentukan mana yang asam, mana yang basa menurut konsep Arrhenius. Oke, jadi tadi mungkin belum kita tekankan. Jadi kalau konsep Arrhenius, intinya adalah kalau asam, dia akan melepas H+ dalam air, sedangkan kalau basa, dia akan melepas OH- di dalam air gitu ya, atau proses pengionan. Oke, lanjut ke G. HF. HF ini ketika diuraikan maka akan menjadi H+ plus F-. Artinya ini merupakan asam. Kemudian ini menjadi Ca2+ plus 2 OH-. Karena ada OH- berarti sifatnya adalah basa. Kemudian ini menjadi 2H+ plus CO3 2-. Karena ada H+ berarti dia asam. Lalu yang terakhir ada Fe3+ plus 3 OH-. Sifatnya karena ada OH berarti basa. Kurang lebih itu adalah beberapa contoh soal penerapan dari konsep Arrhenius.